Sekarang sudah bisa dibicarakan secara resmi. Fase baru negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran telah dimulai, dan Donald Trump sudah memberi sinyal tentang berakhirnya perang serta dibukanya Selat Hormuz. Hari ini diketahui bahwa Marsikal Lapangan Pakistan, Asim Munir, yang menjadi mediator kunci antara Amerika Serikat dan Iran, telah tiba di Teheran untuk menyampaikan pesan dari Washington menjelang pertemuan tatap muka baru dalam beberapa hari ke depan. Trump menyatakan bahwa perang sudah berakhir dan yang tersisa hanyalah meresmikan semua kesepakatan dalam perjanjian baru dengan Iran, yang seharusnya segera siap dalam waktu dekat. Pada saat yang sama, pejabat Amerika secara terbuka menyatakan bahwa kedua pihak sudah hampir mencapai kesepakatan kerangka kerja untuk mengakhiri perang. Namun bagaimanapun juga, Kepala Intelijen Israel David Barnea menyatakan bahwa Israel justru semakin meningkatkan upaya untuk menggulingkan rezim Iran. Meskipun ada upaya paralel antara Amerika Serikat dan Teheran untuk mencapai kesepakatan damai. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai episode ini, saya mohon Anda untuk berlangganan ke kanal ini, beri suka pada episode ini dan tulis komentar apapun dari Anda. Ini sangat penting untuk membantu episode ini berkembang di YouTube. Dan jangan lupa berlangganan ke kanal Telegram saya, Pichi News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi inilah kabar yang mengejutkan banyak orang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa operasi militer terhadap rezim Iran telah selesai. Hal ini disampaikan oleh jurnalis Fox News Maria Bartiromo yang mewawancarai Trump di Gedung Putih kemarin. Menurutnya, Presiden Amerika saat menjawab pertanyaan apakah perang di Iran sudah berakhir, menegaskan bahwa perang tersebut memang sudah selesai. Di sini saya akan mengutip pernyataan Bartiromo. Saya baru saja berbicara dengan Presiden. Dia banyak berbicara tentang ekonomi, perang dengan Iran, dan NATO. Saya akan mengutip satu kalimatnya secara terpisah. Saya berkata kepadanya, Anda selalu berbicara tentang perang ini seolah-olah itu sudah berlalu. Apakah perang itu sudah selesai? Dia menjawab, perang itu sudah selesai. Meskipun belakangan ternyata itu adalah trik jurnalis yang bagus untuk menarik perhatian pada wawancara ini, yang tentu saja dirilis secara lengkap belakangan. Dan dalam wawancara itu sendiri, Donald Trump sebenarnya tidak mengatakan bahwa operasi di Iran sudah selesai. Dan yang dia katakan adalah, kutipan, "Saya rasa perang sudah hampir selesai. Menurut saya, sangat dekat dengan akhir. Jika saya sekarang langsung menghentikan semuanya, mereka akan butuh 20 tahun untuk membangun kembali negara itu. Dan kita belum selesai, kita akan lihat apa yang terjadi." Namun demikian, negosiasi antara kedua negara memasuki fase baru dan saat ini pejabat Pakistan sedang menyampaikan harapan dan persyaratan kepada kedua pihak dari kedua belah pihak untuk penandatanganan perjanjian. Di sini orang-orang Pakistan, saya ingatkan, bertindak sebagai mediator. Marsikal Lapangan Pakistan Asim Munir yang kebetulan merupakan favorit baik Donald Trump maupun Korps Garda Revolusi Islam Iran yang menjadi mediator kunci antara Amerika Serikat dan Iran, hari ini tiba di Teheran memimpin delegasi tingkat tinggi. Dan di sini perlu dijelaskan pentingnya kunjungan ini. Masalahnya, rezim Iran begitu ketakutan sehingga mereka tidak menggunakan aplikasi pesan. Sehingga delegasi Munir secara langsung membawa pesan dari Washington ke Teheran. Delegasi tersebut bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan membahas isu-isu yang berkaitan dengan putaran kedua perundingan yang akan segera berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Pertemuan ini berlangsung di tengah upaya diplomatik yang lebih luas untuk mengadakan putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Setelah pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung pada akhir pekan antara kedua negara tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Dan kemarin, Donald Trump memberi isyarat tentang kemungkinan bahwa sesuatu akan terjadi dalam 2 hari ke depan di Islamabad, tempat perundingan berlangsung minggu lalu. Perlu saya catat bahwa dengan cara itu, dia menyarankan kepada jurnalis dari New York Post, surat kabar yang selalu dia baca, untuk tetap tinggal di Islamabad. Dia bilang, jangan pergi dari sana, jangan terbang kembali ke Amerika Serikat, karena dalam 2 hari ke depan akan ada sesuatu yang terjadi di sana. Selain itu, perwakilan Kementerian Luar Negeri Iran juga mengonfirmasi hari ini bahwa Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan. Dan dalam konteks ini, media Axios melaporkan bahwa negosiator Amerika dan Iran telah mencapai kemajuan dalam perundingan mendekati kesepakatan kerangka kerja untuk mengakhiri perang. Dan ini penting karena pada 21 April masa gencatan senjata akan berakhir, dan pihak Trump menyatakan bahwa mereka tidak ingin memperpanjangnya.
Selain itu, seorang pejabat Amerika mengatakan kepada Axios bahwa tim negosiasi Presiden Trump terdiri dari Wakil Presiden J.D. Vance, utusan khusus Gedung Putih Stephen Witkoff, dan penasihat senior Jared Kushner. Pada hari Selasa dan Rabu, mereka terus saling menelpon dan bertukar rancangan proposal dengan pihak Iran melalui perantara dari Pakistan. Di Pakistan, mereka memberi isyarat bahwa putaran baru perundingan langsung tatap muka antara Amerika Serikat dan Iran kemungkinan besar akan berlangsung dalam 3 hari ke depan. J.D. Vance yang memimpin perundingan awal di Pakistan minggu lalu menyatakan, kutipannya, "Saya pikir orang-orang yang sedang kami ajak bicara sekarang ingin mencapai kesepakatan. Saya sangat puas dengan bagaimana keadaan saat ini. Tapi di sini saya harus langsung memberikan catatan. Perjanjian kerangka kerja yang sedang diupayakan sekarang itu belum berarti akhir dari perang. Jika yang dicapai hanyalah perjanjian kerangka kerja, gencatan senjata akan dibutuhkan nanti untuk memperpanjang waktu guna bernegosiasi mengenai rincian kesepakatan komprehensif. Artinya, saat ini sedang dilakukan upaya untuk mencapai kesepakatan awal yang berisi garis besar dari kesepakatan di masa depan. Kesepakatan kerangka selalu disebut sebagai gambaran besar dengan garis-garis umum Anda tahu, sedangkan detailnya akan diatur nanti. Ya, jelas bahwa saat ini tidak ada jaminan apapun. Nah, misalnya blokade angkatan laut oleh Trump yang menghentikan ekspor minyak Iran, serta krisis ekonomi yang semakin dalam di negara itu, meningkatkan tekanan terhadap Teheran untuk mencapai kesepakatan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat mengirimkan tambahan pasukan ke Timur Tengah, dan sekitar 6.000 tentara dikerahkan ke wilayah tersebut. Di atas kapal induk USS George Bush dan kapal-kapal pengawalnya, serta sekitar 4.000 personel militer dari kelompok amfibi Boxer, termasuk Satuan Ekspedisi Marinir Amerika Serikat ke-11. Semua mereka ini diperkirakan akan segera tiba di wilayah tersebut. Di sisi lain, Iran sudah mengancam akan menutup Laut Merah, khususnya Selat Bab el-Mandeb, jika Amerika Serikat terus memblokade Selat Hormuz. Oleh karena itu, kedua belah pihak sama-sama berkepentingan agar setidaknya ada kesepakatan kerangka yang bisa dicapai. Karena jelas, jika Iran tidak bisa mengekspor minyak melalui Selat Hormuz dan cadangan di tempat penyimpanan daratnya habis, mereka harus menghentikan produksi minyak. Hal ini berpotensi menyebabkan sumur-sumur minyak harus ditutup dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang. Iran akan tercekik tanpa uang. Di sisi lain, jika Iran menutup Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah, hal ini akan berdampak pada Arab Saudi, yang baru-baru ini berhasil mengembalikan volume ekspor minyaknya ke tingkat sebelum perang, berkat jalur alternatif yang melewati sisi lain Semenanjung Arab, menghindari Selat Hormuz. Namun tiba-tiba semua orang dikejutkan oleh kepala intelijen Israel, David Bourne, yang secara terang-terangan menyatakan bahwa Mossad akan terus, bahkan akan berupaya lebih keras lagi, untuk menggulingkan rezim Iran. Meskipun ada upaya paralel antara Amerika Serikat dan Teheran untuk mencapai kesepakatan damai. Dia menyatakan bahwa Israel tidak akan berhenti sampai di sini dan mengharapkan pergantian kekuasaan total di Iran. Berikut kutipannya. "Misi kami belum selesai. Komitmen kami baru akan terpenuhi setelah rezim ekstremis ini digantikan. Rezim ini yang berusaha menghancurkan kami harus lenyap dari dunia." Di sini saya akan berhenti sejenak, tapi teman-teman, saya ingin merekomendasikan satu episode YouTube yang juga saya sarankan untuk ditonton oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dan judulnya adalah "Sudah Cukup Pura-Pura Jadi Orang Normal". Ini adalah episode dari psikolog favorit saya. Saya sudah lama merekomendasikan kanal YouTube ini kepada kalian. Tautannya ada di deskripsi. Silakan kunjungi dan tonton. Di sana ada pembahasan yang luar biasa tentang bagaimana kita semua. Sepanjang waktu, kita selalu berusaha menyesuaikan diri dengan orang lain, mencoba menekan beberapa sifat karakter kita, dan bukan hanya itu. Dan dengan cara seperti itu, kita sebenarnya sedikit mencekik diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya merekomendasikan untuk menonton episode ini. Tautannya akan saya tinggalkan di deskripsi dan di komentar yang disematkan di bawah episode ini. Dan teman-teman, pastikan untuk mengunjungi, menonton, dan berlangganan. Itu saja, jaga diri kalian. Sampai jumpa semuanya.